Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast MTS Negeri 7 Kediri. Bisa berprestasi, inspirasi, sinergi, akhlakul karimah. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena merupakan salah satu program dari MTS Negeri 7 Kediri sudah di-launching dan diresmikan. Besar harapan dari MTS Negeri 7 Kediri agar salah satu program ini dapat menjadi salah satu program unggulan yang tentunya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, yaitu podcast yang merupakan diskusi yang bersifat online tapi bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang tentunya tidak asing lagi bagi kawasan Kediri Raya tentunya. Hari ini kita kedatangan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Bapak Ahmad Faiz. Dan yang kedua, tamu spesial, ini salah satu tamu yang menurut saya terganteng di MTS 7 Kediri tentunya. Ada Bapak Abbas Sofa selaku Kepala MTS Negeri 7 Kediri. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk hadir pada podcast episode pertama di MTS Negeri 7 Kediri kali ini. Mungkin untuk yang pertama Bapak, tanggapan Pak Faiz dan harapan untuk podcast MTS Negeri 7 Kediri bisa ini ke depannya seperti apa? Oke, terima kasih Mas. Saya pikir ini luar biasa. Jadi MTSN 7 ini semakin hari semakin memberikan sesuatu yang baru kepada masyarakat, termasuk diantaranya podcast ini luar biasa dan kami sangat apresiasi terhadap upaya-upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan era digital saat ini, karena memang hari ini semuanya itu lebih harus mempunyai perhatian pada pemanfaatan dunia digital, terutama dalam konteks pendidikan. Maka ini insya Allah merupakan sesuatu hal yang sangat tepat. MTSN 7 membuat podcast, namanya podcast MTSN 7 Kediri bisa jadi berprestasi, inspiratif, sinergi, akhlakul karimah. Ini hal yang luar biasa yang harus terus kita sosialisasikan agar masyarakat tahu kalau ada bisa berarti MTS 7 Kediri, dan insya Allah ini akan sangat bermanfaat, terutama nanti dalam konteks untuk pengembangan pembelajaran yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Saya kira itu Mas. Terima kasih Bapak. Kalau menurut dari Pak Abbas sendiri Bapak selaku yang memprakarsai podcast di MTS Negeri 7 Kediri, harapannya untuk podcast ini ke depan seperti apa Bapak? Terima kasih. Untuk yang pertama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Faiz karena sudah tahu di launching podcast MTSN 7 Kediri kita ini. Terima kasih. Semoga ini menjadikan barokah untuk MTSN. Amin. Tanggapan saya adanya podcast MTSN 7 Kediri bisa ini merupakan salah satu langkah berikutnya dari MTSN 7 Kediri, di mana di MTSN 7 Kediri kami bersama tim selalu membuat inovasi-inovasi yang ini harapannya bisa akan selalu mengembangkan MTSN 7 Kediri dalam hal digital, karena kita madrasah digital di presensi siswa sudah digital, pembelajaran sudah digital, yang perlu kita kembangkan di medsosnya ini, terutama selain kita sudah punya Instagram, kita juga perlu punya podcast yang dimana ini nanti salah satu fasilitas yang bisa kita gunakan untuk mensoapkan MTSN 7 Kediri ke depannya dan ke khalayak ramai, karena perlu diketahui warga MTSN 7 Kediri ini kan tidak hanya di daerah Kediri saja, jadi dimanapun, dan harapannya mungkin nanti bisa mengembang ke seluruh Indonesia. Amin. Jadi harapannya salah satunya untuk mewujudkan madrasah yang bermutu dan mendunia Bapak ya, melalui media pastinya digital. Seperti itu. Keren sekali MTS Negeri 7 Kediri. Oke Bapak, untuk episode pertama dari podcast MTS Negeri 7 Kediri bisa, kita akan mengangkat salah satu tema yang mungkin saat ini sudah berkembang di kalangan siswa dan masyarakat di sekitar Kediri Raya, bahkan di nasional mungkin ya, yaitu tentang perkembangan Gen Z mengenai media digital. Kita akan mengambil topik yaitu digitalisasi madrasah
untuk era Gen Z yang berprestasi dan berakhlakul karimah. Itu nanti akan kita kulik bersama tentunya dengan Pak Faiz yang mungkin sangat berpengalaman tentang hal ini, juga Pak Abbas yang tentunya nanti akan memberikan banyak informasi-informasi juga edukasi tentunya Bapak. Oke, melihat fenomena remaja saat ini Bapak, karena semuanya sudah serba didigitalisasi, otomatis remaja sekarang juga disebut juga sebagai Gen Z, yang sekarang sudah banyak digaungkan. Nah, hal itu Pak Faiz, bagaimana pandangan Bapak terkait fenomena Gen Z ini yang saat ini mungkin sangat bergantung dengan media digital? Oke. Terima kasih Mas. Jadi memang saat ini kita tidak bisa lepas dari adanya perkembangan teknologi. Karena itu dimanapun kita, saya pikir kita sudah mafhum bahwa semua, terutama generasi Z itu tadi, Gen Z itu tadi sangat mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap adanya perkembangan dunia digital ini. Dan tentu ini harus kita tangkap sebagai sesuatu yang positif dalam rangka untuk ikut membangun karakter mereka. Jadi tidak kemudian perkembangan teknologi yang ada itu justru akan memberikan pengaruh yang negatif, tidak, tetapi justru itu bisa mengembangkan potensi mereka, bisa membawa mereka menjadi anak-anak potensi-potensi yang berkarakter dalam rangka untuk membangun pendidikan ke depan yang lebih luar biasa. Dan ini saya pikir sangat memungkinkan selama memang kita harus terus memberikan pendampingan kepada anak kita. Jadi kita tidak menjadikan anak itu terlepas gitu aja hanya memanfaatkan perkembangan teknologi, tetapi ada pendampingan, ada kontrol, ada kendali dari kita, dari guru-guru, dari madrasah dalam rangka untuk pemanfaatan teknologi saat ini. Karena itu kemudian seperti apa yang disampaikan Pak Kepala Madrasah tadi, ada banyak program terkait dengan pengembangan madrasah digital ini, termasuk presensi dan sebagainya, itu sebagai bagian dari hal yang luar biasa. Tetapi dalam konteks yang lain barangkali termasuk dalam rangka untuk mengembangkan nama madrasah, kita juga bisa memanfaatkan kemampuan potensi yang bisa dikembangkan oleh anak-anak itu. Mungkin dalam hal-hal tertentu anak-anak bisa kita dorong untuk membuat suatu konten-konten kreatif yang positif, yang itu nanti bisa juga melejitkan nama MTSN 7 Kediri ini. Saya pikir ini luar biasa dan potensi yang bagus dari anak-anak itu perlu kita wadahi, tidak kita lepas tetapi kita kendalikan, kita monitor dalam konteks untuk membangun karakter mereka agar ini sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Seperti itu kira-kira. Jadi perlu pendampingan bersama betul, Bapak betul, ya, okay. Dari pihak madrasah juga mungkin orang tua di rumah untuk bersama-sama mengawal Gen Z ini. Betul, sangat betul sekali. Kalau menurut dari Pak Abbas sendiri, bagaimana sih membawa media digital ini agar berdampak positif bagi generasi Gen Z? Karena memang siswa-siswa dari MTS Negeri 7 Kediri kan rata-rata pada masa perkembangan dan memasuki masa Gen Z itu sendiri Bapak. Bagaimana kira-kira untuk media digital ini bisa berdampak positif bagi mereka? Terima kasih. Jadi untuk di MTSN 7 Kediri berbicara bagaimana pengawasan, kita benar-benar kita perlu sangat menjalin sinergi dan kerjasama ini sehingga pengawasan ini benar-benar bisa kita laksanakan. Itu jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan atau mengarahkan Gen Z yang ada di MTSN 7 Kediri ini ke arah yang lebih positif. Salah satu contoh yang sudah kita terapkan nih, berbicara game. Bicara game ini kan bicara digitalisasi sekarang. Di MTSN 7 Kediri tidak hanya membiarkan anak-anak game secara liar, tapi di sini kita karena game ini sekarang sudah masuk cabang olahraga Pak Faiz. Jadi di MTSN 7 Kediri ini mulai sudah 2 tahun ini kita buka ekstrakurikuler yang mewadahi games MTSN 7 Kediri untuk bisa kita arahkan dan diharapkan nanti bisa jadi atlet seperti itu. Dan kita juga bekerja sama dengan KONI Kabupaten Kediri, dan di sini pun kita latihan secara rutin untuk memanfaatkan media ini secara lebih baik dan positif untuk anak-anak. Selain itu juga untuk pembelajaran yang perlu kita sangat tekankan ke anak-anak, karena dengan kita menggunakan alat-alat yang berbau digital ini anak-anak sangat terbantu untuk pembelajarannya. Pertama karena sekarang sudah ada AI, jadinya mereka juga akan lebih
ketika mereka salah memanfaatkan gitu Pak Wes. Jadi ini sangat akan berbahaya sekali. Makanya kita di MTSN 7 Kediri ini benar-benar mengawal untuk itu, dan tentunya kita tidak henti-hentinya menyampaikan kepada wali murid bagaimana ini kita benar-benar bisa bekerjasama untuk mengawal anak-anak kita sehingga bisa istilahnya meraih tujuan kita, slogan kita Pak Wes, menciptakan atau menelurkan untuk anak-anak yang berakhlakul karimah. Iya. Oke Pak, ini terkait menyambung dari jawaban dari Pak Abbas mengenai akhlakul karimah yang juga sekarang sedang menjadi tagline dari madrasah Bapak Agi. Kita menciptakan generasi-generasi berakhlakul karimah. Kalau menurut Pak Faiz sendiri, bagaimana korelasi atau cara agar digitalisasi madrasah ini dapat menyentuh akhlak dari siswa-siswa agar dapat menjadi siswa yang berakhlakul karimah? Seperti itu. Memang pemanfaatan digital ini sangat luas. Jadi kita harus bisa betul-betul membuat suatu pola tertentu dalam rangka untuk mengarahkan perkembangan digitalisasi yang ada di madrasah ini untuk kepentingan pembangunan karakter anak-anak. Dan itu mungkin barangkali termasuk dalam bentuk pembuatan konten-konten yang sifatnya memang bernilai untuk pengembangan akhlakul karimah. Yang ini tentu tidak hanya melibatkan anak-anak tetapi juga guru-guru, dan itu dimunculkan dalam bentuk digitalisasi, mungkin dalam bentuk video atau apa yang itu kemudian bisa dimunculkan melalui media sosial kita. Bahkan seperti yang sekarang mungkin berkembang kayak pengembangan AI atau TikTok atau apa, itu juga sangat bisa untuk kita kemas dalam bentuk konten kreatif yang baik, yang itu bisa menyentuh dan membangun kepedulian anak terhadap sopan santun, akhlakul karimah, dan itu akhirnya menjadi karakter daripada anak-anak. Karena dengan seringnya anak-anak melihat atau mengkonsumsi sesuatu hal konten-konten yang positif, saya pikir itu sangat berpengaruh luar biasa pada karakter anak-anak, sehingga di pikiran mereka, di otak mereka hanya ada sesuatu itu yang sifatnya positif. Dan ini perlu terus kita push kepada mereka, karena hari ini kita tidak menutup mata bahwa efek-efek dari perkembangan dunia digital ini, terutama hal-hal yang negatif, sangat luar biasa. Maka itu sebagai orang-orang yang ada di madrasah, kita tentu harus mengimbangi dengan hal-hal yang bersifat positif, yang itu tentu bisa kita munculkan dalam bentuk mungkin ada semacam dialog-dialog yang itu membawakan pesan-pesan moral yang luar biasa, yang nanti bisa dibaca oleh anak-anak, bisa dibaca oleh masyarakat, yang itu dimunculkan dari warga madrasah. Dan ini sangat penting untuk terus kita kembangkan. Jadi banyak mungkin tema-tema nanti yang bisa kita munculkan, tetapi harus betul-betul kita tata bagaimana pola yang kita munculkan itu bisa betul-betul menyentuh sekali lagi menyentuh pada hati, pikiran, dan sanubari anak-anak kita, yang tentu itu nanti akan menjadi bagian daripada diri mereka, dan pada akhirnya tentu akan membangun karakter mereka dalam konteks pendidikan yang ada di madrasah ini. Saya kira itu menjadi hal yang patut menjadi perhatian kita bersama. Oke, terima kasih Bapak. Pokoknya kalau mendengarkan jawaban dari Pak Faiz sama Pak Abbas itu kayaknya jiwa tenang gitu ya Bapak ya. Karena memang karismanya itu meluber sekali, sehingga saya yang nervous tambah nervous lagi tentunya. Oke, selanjutnya ini dari Pak Abbas sebagai kepala dari MTS Negeri 7 Kediri. Mungkin Bapak ada tips dan trik bagi siswa-siswa kita yang ada di rumah, bagaimana cara memanfaatkan media digital ini agar dampak positif lebih bisa mereka rasakan kembali. Mungkin apa gitu ya, anak-anak bisa buat vlog atau apa, mungkin Bapak gitu tipsnya. Oke. Terima kasih Mas Edi. Jadi kalau bicara tips ini kita perlu menggandeng mereka. Jadi kita perlu banget memiliki ikatan emosional dengan anak-anak itu, terutama Bapak Ibu guru. Jadi dengan seperti itu kita bisa mengetahui apa maunya dari anak-anak itu. Kemudian ketika kita tahu apa yang sudah dia manfaatkan di medsos itu itu kita akan bisa memberikan solusi yang istilahnya diterima oleh mereka gitu. Karena anak-anak sekarang itu kadang maunya
seperti ini dari Bapak Ibu guru atau kita sebagai orang dewasa itu beda gitu Pak. Makanya itu perlu banget kita memiliki ikatan emosional dengan anak-anak itu secara lebih dekat lagi. Dan ini kita benar-benar bisa memanfaatkan dari Bapak Ibu guru, terutama nanti di kurikulum yang baru ini kan kita ada guru wali namanya, itu nanti bisa kita manfaatkan. Kalau ada wali kelas, dan sekarang nanti ada sesuai dengan aturan yang baru itu ada guru wali. Jadi ini benar-benar nanti bisa kita manfaatkan untuk bisa mengetahui secara lebih dekat ke anak-anak bagaimana sih maunya anak-anak itu sebenarnya gitu, kaitannya dengan ini gitu, sehingga ini akan lebih sinkron untuk bisa kita sukseskan bagaimana kita bisa benar-benar tahu anak-anak itu maunya seperti apa. Itu dari siswanya Pak. Kalau mungkin dari Pak Faiz, kalau dari Bapak Ibu gurunya, skill atau kemampuan apa saja sih yang mungkin bisa kami update gitu Bapak ya, agar digitalisasi madrasah ini bisa berdampak bagi Bapak Ibu guru juga siswa yang ada di madrasah. Tentu seperti yang sering kami sampaikan bahwa saat ini tidak hanya siswa yang dituntut untuk terus membangun kompetensinya, tetapi guru-guru pun harus bisa menyesuaikan itu dan terus membangun kualitas sumber daya manusia masing-masing kan gitu. Maka ini menjadi kewajiban kita untuk terus juga selaku pimpinan barangkali seperti Pak Abbas yang ada di MTSN 7 ini juga terus bisa memberikan pendampingan dan juga bisa memberikan arahan atau bahkan mungkin hal-hal yang sangat teknis gitu kepada guru-guru agar itu nanti bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk mempola kualitas pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak. Mungkin seperti salah satu contoh barangkali ada pelajaran di mana anak-anak diarahkan untuk bisa membuat suatu materi tertentu, konten tertentu yang itu nanti tentu tidak hanya sekedar konten, tetapi ada penjiwaan di situ yang kemudian itu bisa menjadikan anak-anak juga tergerak hatinya untuk bisa melakukan hal-hal yang positif seperti apa yang dicontohkan pada konten tersebut. Jadi ini juga menjadi sesuatu yang penting. Maka kalau kita melihat di media sosial itu banyak sesungguhnya konten-konten itu kan macam-macam. Ada yang lucu, ada yang penuh inspirasi, ada yang menyentuh hati, dan itu harus kita pelajari juga. Maka dalam hal ini guru-guru memanfaatkan teknologi digital saat ini itu bukan hanya sebatas melihat, tetapi mempelajari lebih mendalam. Oh, kategori yang seperti ini itu mungkin yang bisa kita jadikan inspirasi untuk kita munculkan dan kita bentuk dalam suatu media alat pembelajaran dalam bentuk dalam pemanfaatan dunia teknologi seperti itu. Jadi seperti apa-apa yang sudah muncul itu sangat mungkin untuk bisa kita manfaatkan. Dan tentu ini tujuannya tidak lain nanti sekali lagi adalah untuk ikut mempromosikan madrasah bahwa di MTSN 7 ini ada pembelajaran-pembelajaran semacam itu yang tentu kita tahu bersama itu akan bisa memberikan sentuhan yang luar biasa kepada mentalitas anak, kepada hati anak, sehingga itu juga akan menjadi perhatian orang-orang tua siswa, masyarakat, sehingga kemudian ini menjadi sarana yang luar biasa kita juga sekaligus mempromosikan madrasah kita, kan begitu. Ini tujuannya seperti itu. Maka tentu merupakan hal yang luar biasa kalau kemudian kita bisa menjadikan apa yang sudah kita munculkan, kita kembangkan, medsosnya MTSN, podcastnya ini menjadi bagian daripada penggerak untuk memajukan madrasah. Itu insya Allah menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke, Pak. Jadi Bapak Ibu guru ini dituntut kreatif sekarang. Betul. Saat ini harus kreatif. Jangan kalah sama anak-anak. Jangan kalah sama anak. Jadi gurunya harus lebih kreatif daripada siswanya, agar anak-anak itu juga tertarik, Pak. Iya, betul. Oke, terakhir, ini kan podcast kita disaksikan oleh Sobat Madsana itu yang berada di rumah. Mungkin ada pesan yang perlu disampaikan dari Pak Abbas dan Pak Faiz untuk seluruh keluarga besar MTS Negeri 7 Kediri yang menyaksikan podcast pertama pada hari ini. Mungkin dari Pak Abbas terlebih dahulu. Terima kasih. Sahabat Madsana itu yang berbahagia, alhamdulillah MTSN 7 Kediri kali ini sudah mengeluarkan sesuatu yang baru, inovasi baru, yaitu berupa podcast. Untuk semuanya saja marilah kita manfaatkan
media digital yang ada sekarang ini ke arah yang lebih positif, kita manfaatkan karena untuk perkembangan anak-anak semuanya untuk menjadi lebih baik dan mohon pesan saya, kita semuanya harus bijak dalam menggunakan medsos. Jangan sampai kita memanfaatkan ke arah yang lebih negatif, tapi kita harus mengambil sisi positifnya yang ternyata sangat besar sekali efek positif terhadap kita semuanya berbicara tentang digitalisasi. Terima kasih. Oke, ini otomatis sobat Mas Reneti yang berada di rumah mendengarkan pesan dari Pak Abbas, ini mesti happy sekali. Seperti petuah-petuahnya Pak Abbas itu selalu mengena di hati bapaknya. Kalau dari Pak Faiz mungkin pesan untuk seluruh keluarga besar MTS Negeri 7 Kediri yang berada di rumah yang menyaksikan podcast pada sore hari ini. Oke, terima kasih. Ya pada intinya sama dengan apa yang disampaikan Pak Abbas, bahwa munculnya podcast di Matsa Netu ini tentu harus menjadi inspirasi baru bagi kita untuk terus berkreasi. Kita sudah mulai harus berpikir, dengan ada podcast ini saya nanti akan apa yang bisa saya berikan kepada madrasah, apa yang bisa diberikan oleh madrasah kepada masyarakat, kemudian arahnya seperti itu. Maka semua kita mulai dari siswa-siswi, semua tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Matsa Netu ini tentu harus sudah mulai mempunyai gambaran agar apa yang dimunculkan oleh madrasah itu betul-betul bisa membawa ke arah madrasah yang lebih baik. Jadi insya Allah program-program digitalisasi yang sudah ada selama ini sudah luar biasa, dan tentu semakin hari ini harus kita jadikan sebagai langkah untuk berpijak kepada sesuatu yang lebih baik secara terus menerus, karena semuanya akan berproses. Maka tentu kewajiban kita bersama, anak-anak siswa-siswi, para guru-gurunya, untuk terus belajar dan terus menimba pengalaman dari sekitar kita, dan itu nanti perlu kita munculkan dalam bentuk media pembelajaran barangkali yang bisa kita jadikan salah satu implementasi daripada keinginan kita, cita-cita kita untuk menjadikan digitalisasi madrasah ini menjadi penopang dalam rangka untuk membangun karakter anak-anak kita. Saya kira itu yang perlu kita lakukan bersama, sehingga terus mari saya mengajak semuanya, anak-anak, para guru, untuk terus membekali diri, potensinya terus digali agar apa-apa yang bisa kita berikan kepada madrasah, bisa kita berikan kepada masyarakat itu betul-betul bisa akan memberikan kemanfaatan untuk kita bersama. Ngaten, Mas? Terima kasih Bapak semua. Motivasi ini dan masukan dari Pak Faiz untuk seluruh keluarga besar MTS Negeri 7 Kediri. Semoga pesan dan kesan dari Pak Faiz dan Pak Abbas hari ini tentunya dapat menjadikan inspirasi dan wawasan terbaru lagi bagi seluruh keluarga besar MTS Negeri 7 Kediri. Mungkin itu untuk episode pada hari ini. Kita akan menyaksikan episode-episode selanjutnya otomatis dengan tema-tema yang lebih menarik selain itu. Oke, terima kasih atas kehadirannya dari Pak Faiz, Pak Abbas. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di studio terbaru dari MTS Negeri 7. Mudah-mudahan nanti ke depan anak-anak juga bisa terus memanfaatkan. Amin.